Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry mau masak tumis kacang panjang toge yang rasanya enak banget. Menu sederhana tapi bisa ngabisin nasi sebakul. Bahan-bahannya 10 lonjor kacang panjang yang sudah tak cuci bersih dan tak potong-potong, 150 gram toge yang sudah tak siangin dan tak cuci bersih, 3 sendok makan udang rebon yang sudah tak cuci bersih, 150 ml air. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris, 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 4 biji cabai merah keriting, 6 biji cabai rawit, 1 iris lengkuas, 1 buah tomat ukuran kecil, 2 batang daun bawang, 1 sendok makan saus tiram, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Sekarang kita tumis dulu udang rebonnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan udang rebonnya. Kita tumis udang rebonnya sampai mateng. Kalau udang rebonnya sudah mateng, kita pinggirin dulu. Lalu kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Ini bawang putih dan bawang merahnya sudah harum. Kita masukkan cabai merah, cabai rawit, lengkuas. Kita tumis lagi sampai cabai dan lengkuasnya wangi. Kemudian kita masukkan kacang panjang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tumis sebentar kacang panjangnya. Lalu kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Saus tiram. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak kacang panjangnya setengah matang. Lalu kita masukkan daun bawang, tomat, toge juga kita masukkan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak togenya sebentar aja supaya sayurannya nggak kelembean, biar masih krenyes. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis kacang panjang toge sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis kacang panjang toge sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, simple. Masaknya gampang, bikin nambah nasi bolak-balik, cocok untuk menu sehari-hari, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry mau masak tumis toge tahu telur yang rasanya enak banget, bikin boros nasi. Bahan-bahannya 250 gram toge yang sudah tak siangi dan tak cuci bersih, 3 kotak tahu putih, 2 butir telur yang sudah tak pecahkan, 100 ml air. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris, 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 2 biji cabai merah keriting, 3 biji cabai hijau, 3 biji cabai rawit, 1 buah tomat, 1 batang daun bawang, 1 bungkus saus tiram, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita potong dulu tahunya. Kita potong kotak kecil-kecil. Kalau tahunya sudah dipotong-potong, ini siap kita goreng. Kemudian kita goreng tahunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tahunya. Kita goreng tahunya setengah matang aja supaya tahunya masih lembut. Ini tahunya sudah setengah matang, kita angkat, tiriskan.
Lanjut kita goreng telurnya. Kita kocok dulu telurnya. Kita kocok lepas. Kita masukkan telurnya. Kita orak-arik telurnya sampai mateng. Kalau telurnya sudah mateng, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, tomat. Kita tumis lagi sampai cabai dan tomatnya layu. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk, saus tiram. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya mendidih. Lalu kita masukkan telur yang sudah diorak-arik, toge, daun bawang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak togenya sebentar aja supaya togenya nggak kelembean, biar togenya masih ada krenyes-krenyesnya. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis toge tahu telur sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis toge tahu telur sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini menu sederhana tapi enak banget, masaknya gampang, bikin boros nasi. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry mau masak tumis terong pedas yang rasanya enak banget, bikin boros nasi. Bahan-bahannya 5 lonjor terong ukuran kecil-kecil yang sudah dipotong-potong dan direndam air, 200 ml air. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, 6 butir bawang merah, 8 biji cabai rawit, 1 biji cabai merah, 1 buah tomat, 2 sendok makan kecap manis, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan cabai rawit, cabai merah, tomat. Kita tumis cabai dan tomatnya sampai layu. Lalu kita masukkan terongnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan airnya. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya mendidih dan terongnya layu. Kemudian kita masukkan kecap manis. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kita masak sampai terongnya mateng, bumbu-bumbunya meresap, dan airnya agak menyusut. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis terong pedas sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis terong pedas sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, manis, pokoknya benar-benar mantul pol.
Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Masaknya gampang, rasanya enak pol, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry mau masak tumis pare ikan teri yang rasanya enak banget, tidak pahit sama sekali, bikin boros nasi. Bahan-bahannya 500 gram pare yang sudah tak iris-iris dan tak cuci bersih, 50 gram ikan teri yang sudah tak cuci bersih, 150 ml air. Bumbu yang akan dihaluskan 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, sedikit terasi, 10 biji cabai rawit, 5 biji cabai merah, 2 iris lengkuas, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama, parenya kita taburi dengan 1 sendok makan garam supaya tidak pahit. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini nggak usah diremas-remas, cukup didiamkan saja selama 15 menit, lalu dicuci sampai bersih. Nah, ini parenya sudah saya diamkan selama 15 menit dan tak cuci lagi sampai bersih. Dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Kita masukkan ke dalam blender bawang putih, bawang merah, terasi, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender kasar. Ini bumbunya sudah di blender kasar, kita sisihkan dulu. Lanjut kita goreng ikan terinya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ikan terinya. Kita goreng ikan terinya sampai matang dan kering. Ini ikan terinya sudah matang dan kering, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan lengkuas. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek supaya tidak bau langu. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan parenya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita gunakan api besar untuk masak parenya supaya parenya warnanya tetap hijau dan tidak pahit. Kemudian kita masukkan air. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai parenya matang, bumbu-bumbunya meresap. Tapi untuk masak parenya jangan terlalu matang-matang supaya nggak lembek, biar masih fresh. Kemudian kita masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis pare ikan teri sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis pare ikan terinya sudah matang. Kita taruh di piring saji. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Parenya ini tidak pahit sama sekali, warnanya juga tetap hijau. Ini menu sederhana tapi bikin boros nasi. Masaknya gampang, bumbunya juga simple. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Dan monggo resepnya untuk dicoba.